Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian tentang fadilah tahlil, yaitu kalimat la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, qala Allah Ta'ala, ini hadis qudsi berarti. Allah berfirman, ay fi hadisil qudsi, dalam hadis qudsi, wal kalamil insi, dan dalam perkataan manusia. Hadisnya isinya dari Allah, tetapi perkataannya dari manusia, itu Rasulullah, disebut dalam hadis qudsi. La ilaha illallah, adapun la ilaha illallah kalami adalah perkataanku, kata Allah. Wa ana huwa, dan aku huwa adalah ia, ya la ilaha illallah. Mangqala, barang siapa yang berkata atau mengucapkan atau berzikir la ilaha illallah, dakhala isni, maka dia masuk ke bentengku, ke penjagaanku, ke pengawasanku, ke perawatanku. Bikasril ha hisni. Wa man dakhala isni, barang siapa yang masuk ke pengawasanku, ke penjagaanku, ya, ke bentengku, amanah, aminah, maka aman orang itu, amanah, maka aman orang itu, min iqabi, dari siksaku, maka aman dari siksanya, karena la ilaha illallah itu merupakan benteng dari Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu Az-Zairazi ala an Ali. Di sini diriwayatkan oleh Imam Az-Zairazi dari Ali bin Abi Thalib. Wa fi niskhatin, dalam sebuah salinan di hadal kitab, dalam kitab ini, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la ilaha illallah isni wa man dhala isni aminah min adzabillah. Aminah, ya, bukan amanah, aminah. Barang siapa yang baca la ilaha illallah, la ilaha illallah isni adalah bentengku. Man dakhala isni, barang siapa yang masuk ke bentengku, amin min adzabillah, maka ia itu akan aman, ya, dari adab Allah Subhanahu wa taala. An Abdul Wahid bin Zaid, dari Abdul Wahid bin Zaid, annahu qala, dia itu bercerita begini, kuntu fi markab, saya ada dalam sebuah sampan perahu. Fatarahatna arihu ala jazirah, kemudian ada angin yang melemparkan kami ke sebuah pulau. Fakharaja ila jazirah, maka kami itu keluar ke pulau itu. Fara'aina shakhsan ya'budu sanaman, maka kami melihat seseorang yang menyembah patung. Faqulna lahu, maka saya berkata kepadanya, ta'budu hadzal sanam wa fina may yasna'u mithluh, engkau menyembah patung, sementara di antara kami ada orang di antara kami itu yang bisa membuat seperti itu, membuat patung maksudnya. Kenapa engkau menyembah patung, padahal ada orang di antara kami yang bisa membuat patung seperti itu? Kenapa kau menyembah sesuatu yang dibuat oleh manusia? Faqala antum man ta'budun, terus kemudian orang itu berkata begini, antum man ta'budun, kalau engkau, siapa yang kau sembah? Fakulna, kami berkata, kata Abdul Wahid bin Zaid, ya, fakulna, kami berkata. Berarti kalau kulna ini berarti Abdul Wahid dan teman-temannya yang berkata, ini bukan seorang diri, karena ini menggunakan mutakallim al-ghair. Na'budu ilahan bis sama', kami menyembah Tuhan di langit. Arsuhu, adapun arsnya ilah, bukan. Na'budu ilahan, kami menyembah satu Tuhan. Fis sama'i arsuhu, di langit arsuhu, arsnya Tuhan itu. Wa fil ardi batsuhu, dan di bumi batsuhu. Batsuhu apa ya, tindakannya gitu, ya. Wa fil bahri, di laut, sabiluhu, jalannya. Jadi ini ingin menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menggunakan arsy, batsyun, dan juga sabil. Qala, orang itu menjawab begini, bertanya begini, man a'lamakum bih, siapa yang mengajarkan kalian bih, dengan hal tersebut, dengan Tuhan yang kau sembah itu? Qulna, kami menjawab, arsala ilaina rasulan, Tuhan itu mengutus kepada kami seorang rasul. Qala, bertanya lagi orang yang di jazirah itu, ma fa'ala ya bir rasul, apa yang
ma fa'ala bir rasul, apa yang mengerjakan, apa yang diperbuat oleh Tuhan kamu itu bir rasul, dengan rasul tersebut. Qulna qabadahu al-maliku ilaihi. Qabadahu sudah mencabut nyawanya atau mengambil hu akan rasul, al-maliku Tuhan, ilahi kepada rasul atau kepada malik. Jadi rasul kami sudah tidak ada, sudah diambil rohnya, sudah meninggal, sudah diwafatkan oleh Tuhan kami. Qala, berkata lagi itu si jazirah itu, orang jazirah itu, Fahal taro ka'angkum min alamah, apakah meninggalkan rasul itu angkum dari kalian, indakum di sisi kalian, min alamah di sebuah tanda. Kulna, iya, kami menjawab, na'am, iya. Apa itu kitabul malik, yaitu kitabnya Tuhan, kitabnya penguasa, Al-Quran maksudnya. Qala, orang itu jazirah itu bertanya lagi, hal indakum minu syai'un, apakah di sisi kalian dari Al-Quran itu syai'un, sesuatu? Fasyara'na naqra'u alaihi surat Ar-Rahman. Maka kemudian kami mulai membaca surat Ar-Rahman kepada Al-Jazirah itu, kepada orang yang di pulau itu. Fama zala yabki hatta khatamtu. Dia itu terus-menerus menangis sampai kami menghatamkan surat Ar-Rahman. Summa qala, kemudian dia berkata, ma yambawi ayya'siya sahib hadzal kalam. Tidak layak ayyu'sa sahibu hadzal kalam, dimaksiati, diingkari atau ditentang sahibu hadzal kalam, pemilik wahyu ini, pemilik kalam ini, yaitu Al-Quran. Jadi tidak layak, kata orang yang di jazirah itu setelah mendengar surat Ar-Rahman, tidak layak Allah itu itu dimaksiati, ditentang, diingkari. Summa aradna alaihi al-Islam. Kemudian kami menjelaskan kepadanya tentang Islam. Kemudian kami menawarkan atau ia bisa menjelaskan atau menawarkan kepadanya untuk masuk Islam. Fa aslama, kemudian orang penyembah patung di pulau itu masuk Islam. Wa hamalnahu ma'ana, kemudian kami membawa dia itu ma'ana bersama kami, fis safinah, di dalam perahu. Falamma jannal lailu, setelah malam tiba, wa shallainal isya, kami salat isya. Akhadna madaji'ana, kemudian kami mulai tidur, hendak tidur. Akhadna, kami mengambil madaji'ana akan rusuk-rusuk kami, akan samping tubuh kami linnaum, untuk tidur, kami siap-siap untuk tidur. Faqala lana, orang itu dari jazirah itu, dari pulau yang itu, bertanya lagi, berkata begini kepada kami, hadzal ilahul ladzi dalaltumuni, hadza al-ilah, Tuhan ini, alladzi dalaltumuni, yang kalian tunjukkan kepadaku, alaihi, akan Tuhan, yanam, tidur. Apakah Tuhan yang kau jelaskan kepada kami itu tadi tidur? Apakah Allah itu tidur? Begitu maksudnya. Kulna, kami menjawab, bal huwa hayyun qayyumun la yanam, dia itu tidak tidur. Terus hayyun qayyum, berdiri, tidak butuh apa-apa. La yanam, dan juga tidak tidur. Qala bi'sal abidu antum tanamuna wa maulakum la yanam. Aduh ya Allah, orang yang di jazirah itu bilang ini, bi'sal abid, celaka, naib sekali hamba seperti kalian ini. Kalian tidur sementara Tuhan kalian tidak tidur. Ini. Falamma wasalna al-barrah, setelah kami sampai ke daratan, wa aradna al-insiraf, dan kami hendak berbalik, hendak pulang. Sudah sampai di daratan, di pelabuhan, dan mereka itu kemudian akan berpisah dengan orang yang ada yang dari jazirah itu, dari pulau itu Jama'na lahu syai'an minad darahim, kemudian kami mengumpulkan untuk diberikan kepada al-jazirah itu orang yang dari pulau itu, syai'an, sesuatu minad darahim, kami mengumpulkan dirham-dirham kami untuk diberikan kepada orang tersebut. Mahadza, apa ini? Tanya si jazirah itu. Kulna, kami menjawab, tasta'inu bihi ala nafsika, engkau bisa mendapatkan atau minta bantuan dengan dirham ini atas dirimu. Artinya kalau kamu perlu apa-apa, kamu bisa menggunakan dirham ini, gitu Niatnya baik berarti.
Faqala, maka orang dari jazirah itu berkata begini. Ini perkataannya pedes banget ya. Ini seolah-olah baru tahu tentang Islam, sudah tauhidnya luar biasa, mengalahkan Al-Wahidi dan teman-temannya yang sudah dulu masuk Islam ini. Berarti hidayahnya mantap ini. Faqala, dia berkata begini, dalaltumuni ala tariqi ma arakum salaktumuha. Engkau menunjukkan kepada kami, engkau menunjukkan kepadaku tentang jalan yang saya lihat kalian tidak pernah melewatinya. Engkau mengajak kami kepada Islam yang kalian tidak mengamalnya. Engkau mengajak kami tentang sebuah ajaran, tapi kalian tidak mempraktekannya. Itu maksudnya ya, kritikan ini. Ana kuntu a'budu ghairahu. Aku dulu menyembah selain Allah. Falam yudayyuni. Dan Tuhanku yang selain Allah itu tidak pernah menyanyiakanku. Oh bukan. Ana kuntu a'budu ghairah. Dulu saya menyembah selain Allah, menyembah patung. Falam yudayyuni. Dan Allah tidak menyanyiakanku. Saya masih hidup, saya bisa makan. Sudah tidak disembah Allah, tapi Allah tidak pernah menyanyiakanku, kata orang dari jazirah itu. Afa yudayyuni al-an ba'dama araftuhu. Apakah sekarang dia akan menyanyiakan aku? Apakah sekarang Allah akan menyanyiakan aku setelah saya mengetahuinya, setelah saya menyembahnya? Begitu ya. Wah, logikanya mantap ini ya. Dulu aku menyembah patung, tapi Allah tidak marah, tapi Allah tidak membenciku, tapi Allah tidak membiarkanku, tetap merawatku, ngasih aku makan, ngasih aku oksigen dan segalanya. Lah, sekarang aku sudah menyembah Allah. Masa sekarang Allah akan menyanyiakanku? Lalu untuk apa dirham-dirham yang kau berikan kepadaku kalau sudah aku punya Allah yang akan menjamin seluruh hidupku? Begitu maksudnya. Ini kritikan. Ini tauhidnya tingkat tinggi ini sudah. Tingkat tawakal yang sangat tinggi ya. Kalau tawakal yang biasa itu kan mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan. Setelah itu kan bertawakal kepada Allah, menyerahkan kepada Allah. Kalau sudah tingkat tinggi itu kan sudah iman mantap di hati itu. Ya begitu. Gak usah persiapan, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oh. Ini. Falamma kana ba'da salasati ayyam qilali, setelah 3 hari berpisah, ada orang mengabarkan kepadaku, innahu fin naza. Orang itu fin naza, sedang naza, sedang sekarat. Faji'tu ilaihi, maka saya mendatanginya, wa qultu lahu, saya berkata kepadanya, hal min hajatin, apakah kamu butuh sesuatu? Faqala, maka orang yang dari pulau itu yang sudah masuk Islam ya, mu'allaf ya, yang baru masuk Islam ini mu'allaf, qadha hawaiji, Allah sudah memenuhi seluruh kebutuhanku, alladzi qadha hawaiji alladzi akhrajani minal jazirah, sudah memenuhi seluruh kebutuhanku, zat yang mengeluarkanku dari pulau itu. Jadi Allah sudah memenuhi seluruh kebutuhanku dan saya tidak butuh apa-apa. Jadi mantap imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak butuh bantuan kepada orang. Wah. Wanimtu indahu, dan saya tidur di sisinya, kata Wahidi itu. Faraitu jariyatan fi raudatil khadra, fi raudatin khadrain. Saya melihat seorang gadis perempuan di sebuah taman yang hijau ya. Wahia taqul, dan dia berkata begini, ajjilu bihi fi salam. Segerakan bihi, dengan orang tersebut, dengan orang yang mu'allaf ini ya, fi salam, dalam kedamaian. Faqattala syauqi ilai, dan sungguh saya lama memendam rasa rindu kepadanya. Kata siapa? Kata Jariyah. Di mana? Dalam mimpinya Wahidi itu yang tidur di sisi mu'allaf yang sekarat itu. Fastaiqatu, saya bangun, waqad mata, dan sungguh mati, sudah wafat orang mu'allaf itu. Fadafantuhu, maka saya menguburkannya. Wa nimtu tilkal lailah, dan saya tidur di malam itu. Fara'aituhu fil manam wa ala ra'sihi tajun wa baina yaday al-hurul 'ain wa huwa yaqra'u. Wah, ini ya. Dan kemudian setelah dikuburkan ya, al-mu'allaf itu dikuburkan kan ya. Maka pada malam harinya Wahid itu juga bermimpi bertemu dengan al-mu'allaf itu ya. Ternyata apa? Dia melihat di kepala itu ada tajun, mahkota. Dan di depannya itu ada hurul 'ain, ada para bidadari. Wa huwa yaqra'u, dan dia sedang membaca, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbaddar. Di surga bertahtakan mahkota,
di depannya dikelilingi oleh banyak bidadari. Artinya apa? Dia itu mati dalam keadaan husnul khotimah dan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pandangan mimpinya Al-Wahidi ini. Mu'allaf, Mas. Baru 3 hari masuk Islam, tapi imannya mantap. Tauhidnya luar biasa. Mengalahkan Al-Wahidi dan teman-temannya sudah lama masuk Islam. Karena itulah ganjarannya oleh Allah diberikan kenikmatan yang luar biasa. Dan dia ketika dilihat dalam mimpinya Al-Wahidi itu apa? Dia sedang membaca kalimat ini, ayat Al-Quran. Dan para malaikat yadkhuluna alaihim, masuk kepada mereka min kulli bab, dari setiap pintu. Salamun alaikum, keselamatan, kedamaian atas kalian, bima sabartum, atas kesabaran kalian, fanima uqbaddar, inilah kenikmatan uqbaddar yang paling bagus ya. Ar-Ra'd. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, addu zakat abdanikum, addu tunaikanlah zakat abdanikum, zakat badan kalian semua, biqauli la ilaha illallah, dengan perkataan la ilaha illallah. Wa akhraja Ibnu Asakir, dan mengeluarkan Ibnu Asakir an Ibni Abbas, dari Ibni Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Ibnu Abbas bahwa Nabi itu bersabda, inna qaula la ilaha illallah, sesungguhnya zikir la ilaha illallah, tadfa'u an qailiha, akan mencegah ya dari orang yang membaca tis'atan wa tis'ina baban, dari 77 pintu minal bala'i, dari malapetaka, adnaha, yang paling rendah dari malapetaka itu alhammu, adalah kebingungan, kesedihan, stres, galau, dan hal-hal yang tidak menyenangkan secara psikologis. Jadi baca la ilaha illallah, maka seluruh persoalan, seluruh malapetaka itu dihilangkan, bahkan yang dari paling sedikit, dari paling kecil, yaitu rasa bimbang dan rasa bingung. Demikian fadilah tahlil atau lafaz la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah yang kedua. Semoga bermanfaat.